bisa pakai. Ini emang apa cita-cita terbesar kamu apa ngefans sama Mas Piyu dan juga seorang Kadir dari kecil, dan apalagi mama suka banget sama musik lagu Padi. Gimana pas diajak project ini, nyangka nggak, terus kaget atau surprise atau aduh nggak mikir seribu langsung oke? Akhirnya aku bisa mencoret salah satu bucket listku. Jadi terima kasih buat Pak Ivan, terima kasih udah bisa percaya sama aku untuk bisa ketemu Mas Piyu. Terima kasih Mas Piyu udah percaya aku juga untuk bikin lagunya. Perasaan aku yang pasti gugup, itu yang paling besar karena ini lagu yang hits, buat aku ini lagu hits, dan tanggung jawab untuk bawain lagu hits itu jauh lebih besar. Apalagi ini lagu dari band yang buat aku udah legend. Kalau aku bawain sendiri, mau gak mau orang pasti akan bandingin sama versi aslinya. Itu makanya kenapa musiknya juga aku buat sesederhana mungkin, jadi orang akan mendengarkan El Matu. Jadi tidak, kalau Padi kan orang akan fokus sama ini band, it's band. Jadi orang akan dengerin gitarnya, pasti ada ini. Aku pengen orang tuh dengerinnya suara. Kalau aku gitu. Saat dengar apa hasilnya, ini kan ibaratnya lagu zaman saya masih SD tahun 90-an, ini kan gila banget, legendaris banget. Ini masuk dia, terus ada ibaratnya ekspektasi tinggi zaman dulu, dan sekarang pas udah jadi hasilnya gimana, ngerasa aduh bagus kayak yang ini gak yang dulu atau gimana atau gimana? Kalau aku puas karena ini hasil tanganku sendiri. Setidaknya aku sudah ngasih yang terbaik yang aku bisa kasih, aku kasih semua. Jadi itu bukan untuk aku gimana hasilnya, buat aku tuh kembali akan ke pendengarnya masing-masing. Tapi buat aku yang penting dari aku, gue udah ngasih sepenuh hati juga, gue udah curahkan semua. Itu sisa pendengarnya aja yang melihat apa mereka suka atau Mas Piyu, Sobat Padi mendengarnya gimana? Karena memang baru sekarang ya dirilis, tapi saya sendiri sebagai yang menulis lagu ini, saya benar-benar terus terang aja nggak nyangka bisa sesakit ini. Jadi lebih sakit daripada band, karena kalau yang versi band maksudnya. Jadi kalau yang versi band memang benar-benar kerasa, ini gantungnya kerasa, terus habis itu semua kerasa emosinya dibangun dengan dinamika ala band gitu ya. Tapi dengan yang mampu menyanyikan itu benar-benar kerasa sakitnya. Dan kalau diperhatikan secara musik ya, secara musik itu pasti akan terlihat banget bedanya. Kalau versi Padi itu kita lebih ngambil di mayornya, tapi kalau dia langsung ngambil di minornya. Jadi kalau otomatis kalau ambil progresi minor, otomatis dia lebih dalam, rasa kesedihannya itu lebih terasa. Dan aku yakin banget bahwa Elma tuh kalau ditanya apakah puas, harus puas, karena kita sebagai musisi, sebagai seniman itu pasti harus merasa puas dengan karya kita. Jadi kita jangan sampai kita merasa nggak puas, karena itu adalah tolak ukur kita untuk melihat kesuksesan dari karya kita. Elma tuh selama ini kan hanya cover ya, belum ngeluarin single ini alasan kenapa hanya cover aja, nanti bilangnya coveran gitu, seperti itu ya Elma tetap itu. Kebetulan aku udah punya 3 lagu single pertama aku itu semuanya laguku sendiri. Jadi aku yang salah, bukan YouTube dan tenang lah. Setelah itu aku pengen explore sebenarnya. Itu makanya kenapa ada recycle. Ini jadi kayak ini bagian yang kayak tadi aku udah bilang, aku pengen begitu udah bisa kolaborasi, aku akan nyanyiin lagu yang personal buat aku dan dulu kayak gue pengen banget ini lagi. Dan kesempatan itu ada di Warrior Spiritual. Mungkin yang saya perlu tambahkan ya, kalau saya lihat Almaku ini bukan cover ya, karena dia remake, recycle lagi. Kalau cover ya otomatis dia mengeluarkan apa yang ada dengan cara seperti apa yang dinyanyikan aslinya. Kalau ini benar-benar gaya yang membuat dia jadi seolah-olah kayak lagu baru, kayak kalau kayak kita punya mantan itu dia rasa lama gitu ya. Rasa lama tapi orang baru rasa lama. Kayak mas-masnya. Tantangan dibawa ke aku nanti sebuah jawaban ini apa tantangan membawain lagu nanti sebuah jawaban. Tantangan itu karena aku ini lagu lama, jadi semua orang tahu lagu. Kebanyakan orang Indonesia tuh tahu pasti lagu ini. Dan ini generasi baru,
aku nyanyi buat generasi yang mungkin, ini mungkin ya, saya tidak bilang tidak, saya bilangnya mungkin ya, mungkin nggak tahu tadi kan ada tuh, maksudnya anak-anak sekarang kebanyakan dengerin lagu yang sekarang, dan aku pengen ini nganterin lagu ini buat jadi antar generasi gitu, lintas generasi, jadi orang tuh kayak oh ada ternyata lagu kayak gini. Karena waktu aku dulu pertama awal musik aku tidak tahu yang lama-lama, setelah mendengarkan kayak ada versi recycle jadi penasaran lagu-lagu lama tuh sebagus apa sih, dan kayak buat aku itu tantangan paling pertama. Yang kedua, karena ini kado ulang tahun buat mamaku, jadi kayak aku pengen approvalnya yang paling besar, semoga dia suka, nanti mamaku bisa dengerin terus gitu. Ini versi anakku. Mas, saat itu ada berapa orang untuk menyanyikan lagu ini, kriteria itu berapa orang akhirnya kepilih masuk, terus kenapa pilihan lagu Menepis Kewajiban buat apa ada ciri ini cocok nih buat Mas atau gimana? Seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Irfan ya, sempat bahwa pokoknya Elma tuh boleh mau ambil boleh remake lagu apa aja yang ada, jadi nanti disesuaikan dengan keinginannya dia. Dan kebetulan seperti yang tadi Elma cerita bahwa dia memang ada personal story dia, sehingga akhirnya dia memilih lagu nanti seperti apa. Nah, ketika dia minta lagu nanti seperti apa, ya oke, go ahead aja pakai lagu. Kalau menurut Mas Piyu karakternya mirip Glenn Fredly nggak sih Mas? Kalau menurut Mas, saya dengar agak-agak mirip gitu Mas Piyu. Kilas. Wow, itu sih aku rasa ya sebuah komplimen ya, buat Elma tuh mungkin bisa enggak, tapi yang saya yakin sih bahwa Elma tuh punya karakter sendiri. Dia mau modelkan karakternya dia, dan kalau dia nanti bisa menjadi the next Glenn Fredly ya kita doakan aja supaya dia bisa jadi kenyataan. Kalau Elma tuh sendiri gimana menyikapinya? Itu udah pasti komplimen buat aku, dan itu tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab untuk aku makin mencari suara aku sendiri, supaya nanti orang akan ingat, orang gak akan bilang oh iya Elma itu the next Glenn Fredly, tapi Elma itu adalah Elma itu. Tapi emang benar, Elma itu kalau ditanya siapa inspirasinya, saya pasti akan jawab salah satunya almarhum. Tapi saya pengen orang tuh, pendengar di Indonesia tuh begitu dengerin lagunya Elma tuh, itu akan ingat Elma tuh, ini Elma tuh. Elma tuh punya karakternya sendiri. Aku pengen seperti itu. Dan itu tanggung jawab yang besar dan perjalanan yang panjang yang harus aku lalui. Tapi selama ini sudah ada yang mirip-miripin suaranya sama band gitu, Elma tuh tanggapannya? Udah pasti sering banget aku, itu dari kecil udah kayak gitu. Apalagi aku Ambon, almarhum juga Ambon, begitu denger penyanyi Ambon, miripnya ini. Dan aku nyanyinya musiknya sama kan, sama-sama pop yang sakit. Jadi kayak itu akan jadi tanggung jawab besar buat aku untuk mencari suara karakterku sendiri sebagai Elma. Ini kan lagu Remake Menepis Kewajiban kan dari Bang Piyu kan tadi dia bilang lebih menusuk lagi nih rasanya. Emang kalau pesan dari Bang Ahmad sendiri yang ingin disampaikan apa nih dari remake ini? Oke. Pesan aku sendiri, kalau sakit tuh nggak apa-apa, sedih tuh nggak apa-apa, yang pasti tapi harus tetap laki, karena ini kan laki-laki yang bawa ini. Bagaimanapun juga waktu Pak Dino itu sangat laki. Tapi kan ada bagian sisi lemah romantis yang galau-galaunya laki-laki itu, tapi tetap harus laki. Jadi buat aku kayak aku tumbuh di ini cerita personal. Aku tumbuh di lingkungan yang buat aku kayaknya kalau dengerin lagu mellow gitu akan dianggap laki-laki lemah. At least waktu aku tumbuh seperti itu. Sekarang kan zamannya udah sangat terbuka, dan aku pengen begitu orang dengerin tuh ada versi yang sakit, ada versi yang nunjukin laki-laki tuh bisa lemah ya. Kita tuh bisa menangis juga bisa, tapi bukan berarti kita bukan laki-laki. Gimana cara menjelaskannya? Aku agak bingung cara menjelaskannya nih.
kalau biasanya kalau lagu maskulin itu dia lebih kepada sebuah kerelaan di akhirnya. Jadi dia tidak hanya terpaku pada bahwa dia sedih terus sampai dia merasa kayak dunia itu udah bakal berakhir. Tapi kalau laki-laki biasanya masih ada hope, masih ada optimisme. Yes, itu dia. Itu maksudnya. Benar Pak Ivan, gimana menurut Pak Ivan? Harus selalu begitu ya? Iya. Laki boleh sedih, tapi tetap harus laki. Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Oke.